Mari kita berdoa. Esra berdoa untuk firman Tuhan. Ya, amin. Ya, ya, ya. Amin. Oke, beberapa hari ini tenggorokan saya kurang baik ya, agak pilek sedikit gitu ya. Oke, baik, saudara. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan topik atau tema khotbah saya untuk menutup tahun 2025 ini, mengucap syukur dalam segala hal. Oke, ayatnya diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 saja. 1 Tesalonika pasal 5, oke, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 18 saja saya baca untuk saudara-saudara semuanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, dalam perjalanan kita di tahun 2025 ini, ya, dan kita akan mengakhirinya, saudara-saudara. Apa yang saudara telah lakukan dan apa yang saudara telah rencanakan dan sebagainya, saudara. Ya, memang ada beberapa pengalaman kita masing-masing ya dalam menjalankan tahun 2025 ini. Ya, ada yang punya rencana tapi tidak terlaksanakan. Ada punya orang bisnis, ada yang banyak untungnya. Dan juga ada orang yang bisnis tetapi juga mengalami kolaps, rugi dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagian kehidupan manusia di atas bumi ini. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya, kita mengaku kita orang Kristen, saya percaya Tuhan. Apa yang kita alami? Sudah saya katakan, ya kita ada yang mengalami yang suka, yang happy, dan juga ada yang mengalami yang duka juga. Ya, duka, ya. Tapi kalau kita hitung-hitung, ya saudara-saudara, bahwa tentu yang paling banyak pasti adalah sukacita dan berkat Tuhannya. Dan begitu. Nah, dari mana saja kita bisa lihat tinjau nilai semua itu? Nah, kalau kita tinjau nilai dari sisi Alkitab, dari firman Tuhan, dari rohani, saya percaya bahwa apa yang kita lalui semua itu, ya, bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya bahwa Dia ada. Nah, ingat, Dia ada bersama dengan kita. Bahwa Allah itu baik, yes. Kalau saudara berpikir, kalau Allah itu baik, Tuhan itu pemurah, Tuhan kenapa saya dapat susah kan begitu ya? Kenapa saya mengalami kesulitan kan begitu ya, saudara-saudara? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini harus kita melihat dari sisi Alkitab, firman Tuhan, saudara-saudara. Bahwa Tuhan Allah kita, Alkitab selalu mengatakan, Mazmur selalu mengatakan, Dia selalu baik, pemurah, pengasih, penyayang, panjang sabar dan sebagainya, kan begitu. Nah, kenapa kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati masa-masa yang sulit, yang sukar dan sebagainya? Apakah Allah tidak baik? Allah itu baik, saudara-saudaraku. Hanya bagaimana saja kita menanggapinya, menilainya, ya kan, memahami apa yang sedang terjadi itu, ya kan? Nah, begini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus pernah berkata, bila ada seorang pun yang jahat itu ya, kalau anaknya minta roti, apakah bapaknya akan kasih dia ular? Misalnya kita ngomong teroris. Kalau saudara sudah menyebut teroris berarti apa? Orang jahat ya.
yang mau bunuh orang ya. Baru-baru ini di Australia kan ada teroris tuh. Bapak dan anak. Coba bapak sama anak tembak orang Yahudi. Orang jahat nggak? Ya, sudah katakan jahat. Tapi kalau anaknya minta roti sama dia, dia kasih apa? Kasih senapan? Enggak lah. Enggak lah. Betul ya, ya enggak. Dia tidak akan kasih senapan tembak anak itu enggak. Tapi dia tembak orang lain gitu loh. Tapi anaknya dikasih apa? Dikasihnya burger, dikasihnya Kentucky Fried Chicken, gitu. Ya enggak? Sekalipun dia jahat loh. Nah, apalagi, Bapa kita yang di surga, Tuhan Allah kita yang ada di surga, dia pasti akan memberi yang baik kepada kita, bukan? Iya, sudah pasti. Kalau begitu, kenapa kita harus melewati yang susah? Gitu enggak? Enggak. Ya begini juga, saudara. Justru dalam kesusahan itu ya, Tuhan bisa berubah yang jelek itu menjadi yang baik. Yang jelek itu, yang buruk itu bisa diubah menjadi baik kepada kita. Benar nggak? Benar nggak? Coba pengalaman saudara ikut Tuhan gitu loh. Cerita Ahok. Dia selalu bertanya, kenapa dia harus masuk penjara? Kan sebenarnya dia nggak ada salah. Ya kan, dia hanya di fitnah. Betul nggak? Nah, setelah dia masuk baru dia ngerti. Oh, saya masuk di sini baru dia belajar ya. Baca buku Kristen dan sebagainya. Karena Tuhan mau dia sampai ke sana supaya apa? Supaya membenahin dirinya kan. Ke depan nanti bagaimana ayo harus menjadi pemimpin. Nah, yang kan kita tahu dunia ini dunia yang jahat. Dunia yang benci Kristus. Ingat ya. Dunia yang membenci Kristus. Dunia yang membenci orang Kristen. Walaupun dia ngomongnya baik-baik, Happy Christmas, Christmasnya Selamat Natal ya. Yang dari sana yang ngomong ya. Tapi saudara tahu nggak? Dalam hatinya dia hanya apa? Dia nggak serius. Hanya ingin supaya ada toleransi aja, kita jangan beramah-ramah ya. Tapi pada umumnya dunia ini saudara-saudara senang dengan Christmas, senang dengan Natal, happy Natal ya. Saudara lihat orang bisnis senang Natal, kenapa? Karena cuan lebih banyak. Kalau betul bikin pohon terang dari plastik, bikin pabrik kan, bikin ornamen-ornamen supaya orang Kristen beli, ya kan? Benar? Dah bikin ini supaya orang bisa happy, senang, senang, luar cuan lui gitu loh, ya kan? Tapi sebenarnya ya mereka tidak cinta Tuhan, tidak cinta Tuhan Yesus. Sekalipun negara Arab, sekalipun negara apa ya. Sekarang kita lihat negara Uni Arab sekarang ya. Waduh, gila negara Islam yang dekor Kristusnya luar biasa, saudara. Lebih hebat dari Singapura, terus terang aja. Dan negara Islam. Kenapa? Politik dan juga kena cuan, kena ekonomi. Nah, Singapura memang pinter. Dari dulu, zaman dulu Singapura. Saya ke Singapura tahun 82. Singapura. Saya kan pertama kali ke Singapura. Anggap saya ini orang desa. Pergi ke Singapura. Wah, Singapura hebat. Aduh, Indonesia kapan ke Singapura gitu. Kalau udah Christmas, nah bulan Desember, wah, Orchard Road di ujung-ujungnya semua didekor dengan indah sekali. Untuk apa? Untuk apa? Menarik orang datang kan. Orang-orang Indonesia dari Riau, Batam, dari mana-mana yang dekat nyebrang terus Singapura, happy nih kan apa? Enjoy kan memang. Dari Jakarta terbang, nah dulu kan masih murah lah pesawat dan sebagainya. Menikmati suasana Natal dan Tahun Baru. Pintar Singapura, pintar cari uang Singapura. Kenapa? Money. Bukan karena cinta Yesus tuh, Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Maka itu makna Natal itu penting bagi kita, bukan hanya merayakannya, tapi Natal itu adalah kemana? Kasih Allah Bapa kepada kita. Yesus datang untuk manusia, mati menebus dosa saudara dan saya. Itu sebenarnya itu yang harus diingat. Ya mereka hanya senang-senang aja gitu. Kita yang harus memberitahu, kita yang harus memberitahukan kepada mereka. Nah, keburukan, kesusahan bagi Allah sebenarnya itu bukan
kesusahan yang memperburuk kehidupan anak-anak Tuhan. Maka kita perlu belajar memahami, mengerti ya. Kenapa? Buruk yang kita alami itu belum tentu membuat kita terburuk. Tapi yang buruk membuat kita akan lebih baik. Menempa iman kita. Supaya iman kita itu semakin hari apa? Kuat. Menghadapi arus zaman ini. Karena saudara tahu, zaman ini, saudara bisa lihat. Apalagi kita semua punya HP ya. Lihat di YouTube semua ada, waduh, banyak hal-hal yang negatif kita katakan. Hal-hal yang moralnya bejat dan sebagainya. Ya kan? Sekalipun berteknologi tinggi, tetapi moral manusia tidak lebih baik, tidak bertambah baik. Ya HP itu bagus, ya bagus. Pengetahuan, ilmu pengetahuan teknologi bagus-bagus, tapi juga ada sisi jahat gelapnya. Sangat bahaya. Kenapa? Karena itu bisa apa? Mempengaruhi cara kita, sifat karakter kita. Nah, makanya sekarang di Singapura, semua anak balita tidak boleh main medsos. Kan? Singapura kan kecil. Di Australia sekarang sudah apa? Balita tidak boleh main medsos. Artinya nggak boleh main HP. Ya kan? Kecil-kecil sudah pegang HP. Akhirnya anak-anak nggak bisa sekolah. Kalau di Cungkuok, waduh, banyak merusak anak-anak. Sehingga orang tuanya tidak bisa lagi mendidik, mengajak anaknya. Akhirnya harus dibawa ke barak. Barak itu dimasukkan ke dalam disiplin di tentara. Di Tiongkok. Nah, udah aku minta angkat tangan. Dia panggil itu tentara itu. Angkat anaknya. Supaya masuk ke barak. Supaya dididik. Tapi bisa loh. Menjadi orang yang baik. Luar biasa itu di Tiongkok. Maka itu Kang Deddy yang di Jawa tuh mau ikut itu kan. Di ngomel-ngomel orang. Nah, yang buruk belum tentu bisa memperburuk kita. Tapi yang buruk Allah bisa ubah menjadi yang baik bagi orang percaya. Nah, bagi orang percaya ya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Rasul Paulus, bahwa dia memberikan nasihat. Sebenarnya nasihat Paulus itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu banyak sekali. Nah, hari ini temanya kan dari ayat yang ke-18 kan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ini adalah kehendak Allah Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kan begitu ayatnya. Coba saudara lihat lagi ayat ini. Sangat indah ayat itu kan. Mengucap syukur katanya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur, poin yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara, banyak kita mengalami kesulitan. Ya, mau kita bertanya-tanya kepada Tuhan kan gitu. Kita mengucap syukur bukan atas penderitaan ya, nggak boleh. Tapi kita mengucap syukur di dalam penderitaan gitu. Ya, banyak orang mengucap syukur atas penderitaan orang lain. Kenapa? Sumbangan besar datang. Kan? Ini ada bencana alam nih Sumatera ini. Waduh, semua mau kasih duit itu. Oh, banyak orang happy kita, senang kita dapat. Tapi nggak semua kan kasih ke sana kan. Nggak menyalurkan tepat sasaran kan. Tapi sebagian kan masuk. Itu syukur atas penderitaan orang. Nah, kita bersyukur bukan atas penderitaan, kita bersyukur di dalam penderitaan itu. Nah, karena itu dalam segala hal, bukan hanya penderitaan, dalam kita suka senang, bahagia, kita bersyukur, ya kita pintar bersyukur. Tapi dalam penderitaan kita sulit untuk bersyukur. Nah, saudara, jadi orang percaya, orang Kristen, ya kita mengucap syukur karena ini adalah kehendak Allah, saudara-saudara. Ya, kita telah melewati 1 tahun ini. Tidak mudah kan mungkin?
Kondisi ekonomi juga nggak gampang kan yang kita lewati. Dulu kita pernah melewati masa-masa sulit karena COVID-19. Ya kan? Itu COVID-19 ini memang masa-masa yang sangat benar-benar dunia ini sepertinya sudah mau selesai kan, kiamat kata orang gitu ya. Yalah, ya saya sama istri kan kena COVID kan hampir mati, tapi masih bisa hidup. Bayangkan. Nah, itu buruk bagi kita tuh buruk, tapi God change yang buruk itu untuk kebaikan saya, untuk bagi kita. Oh, Engkau masih memberikan hidup ini supaya kita pakai hidup ini sebaik mungkin kan, untuk buat sesuatu bagi Kristus yang telah mati menderita bagi kita, saudara-saudara. Oke. Nah, itu jadi bersyukur itu adalah kehendak Allah. Semua ingat. Bersyukur itu jangan dipaksa-paksa. Kalau orang bilang, ingat kamu harus bersyukur ya, nggak usah. Hanya kita bisa mendidik anak-anak kecil. Kita harus berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita, orang tua yang telah membesarkan kita. Say thank you. Ucaplah thank you, terima kasih. Nah, kalau di dalam konsep budaya orang Tionghoa itu, wah, ini harus pai katanya. Nah, kita tidak pai, kita tidak perlu pai orang tua. Alkitab memang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini yang hormatilah ayah dan ibumu gitu loh. Jangan semasa kamu dididik, dibesarkan orang tua ya hormati ayah dan ibu. Kalau kamu sudah menikah, ya kan kamu mendidik masih menghormati ayah, dalam konsep menghormati artinya kamu masih menghargai orang tuamu, membesarkan, kasih dia makan kalau dia nggak bisa cari makan lagi, kan begitu. Ya kan? Nah, bersyukur. Kita bersyukur kepada siapa? Ya pertama kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang mengirim Tuhan Yesus, ya kan, ke dunia ini untuk saudara dan saya supaya kita selamat. Oke. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kita bersyukur ini dalam segala itu ya supaya kita menaikkan syukur dalam hati kita, bukan karena terpaksa, bukan, karena dari hati yang terdalam. Thank you Lord, ya kan, you save me kan, gitu, you menyelamatkan saya, ya kan. Dalam bersyukur itu bisa mengubah cara kita melihat hidup ini. Apa yang sudah kita lewati masa yang dulu-dulu, ya yang dulu-dulu kan ada hal-hal yang kita belum lakukan, ada hal yang kita lakukan yang kita yang jelek ya kita nggak usah lagi, kita hadap ke depan kan, apa yang harus kita lakukan. Ada kesusahan nggak tuh? Pasti juga ada kesusahan akan datang ke depan. Dunia ini dunia yang penuh kesusahan. Kita nggak tahu hari esok akan lebih baik atau nggak tahu kita. Yang ada kita lihat di berita-berita internasional itu akan terjadi perang dunia ketiga, bisa nggak? Bisa terjadi loh. Bisa terjadi. Kenapa? Alkitab sudah mengatakan ya, di hari-hari akan datang ya, akan tiba waktu yang susah, masa-masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Paulus sudah mengatakan di waktu-waktu akan datang, akan datang masa yang sulit, yang sukar. Wah. Ada sebagian negara-negara sudah mengalami itu. Ya kan? Perang sana, perang sini. Orang Kristen dibunuh. Di Afrika, saudara lihat. Orang-orang Kristen dibunuh, dibantai oleh jihadis. Maka itu Donald Trump bilang, dia marah. Kenapa itu tidak dilindungi oleh pemerintahannya? Akhirnya sekarang kan Presiden Kong serang mereka itu, jihadis. Bayangkan, hanya ada di dunia ini presiden yang bela Kristen. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Hanya Donald Trump yang bela Kristen. Saudara tahu. Ya. Yang lain mana? Sudah, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kesusahan, kesulitan memang akan terjadi. Orang Kristen akan mengalami itu. Oke? Nah, kita mengucap syukur dalam segala hal itu. Mengubah cara pikir kita melihat hidup ini. Dan kita harus melihat ayat apa kata firman Tuhan yang ingin supaya kita diajarkan. Mari kita lihat. Nah, bisa mengubah cara pikir kita. Kita lihat di Roma 8:28. Apa yang dikatakan ayat firman Tuhan ini? Mengingatkan kita kembali. Menyadarkan kita sebagai orang Kristen ya. Yang kita masih tinggal di dunia ini. Dunia yang penuh dengan kesusahan. Ya betul. Dunia yang akan mengalami kesusahan. Iya.
Mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Berbunyi demikian firman Tuhan. Oke? Kita tahu sekarang. Nah, Paulus mengatakan kepada orang, kita tahu sekarang bahwa Allah yang mana? Nah, kalau kita ngomong Allah yang mana? Allah yang Alkitab punya. Ya kan? Allah yang mengirim Yesus Kristus. Itu Allah kita. Allah yang menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Itu Allah. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Nah, turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu apa? Bisa yang buruk, bisa yang baik, kan betul kan? Segala sesuatu kan? Nah, apa ayat selanjutnya? Ya, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Buruk bisa jadi baik. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus, kan? Yaitu bagi mereka yang terpanggil lagi sesuai dengan rencana Allah. Oh, puji Tuhan. Ini ayat ini kita harus hafal. Roma 8:28. Kalau kita mengenai sesuatu, kita menghadapi segala sesuatu. Ingat ayat ini. Bahwa kita tahu Allah turut bekerja. Artinya Allah ada, hadir bersama dengan kita. Dia turut bekerja untuk mendatangkan, turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kan begitu ya? Ya nggak? Iya, saudara-saudara. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita ini kan adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sudah jelas. Nah, itu bisa mengubah cara kita berpikir. Oh, Tuhan turut bekerja. Saya tahu Allah ada bersama saya. Maka itu Yesus lahir disebut Immanuel. Immanuel artinya God with us, kan? Ya, Allah with us. Tuhan bersama dengan kita. Kapan? Sejak kita percaya kepada Dia. Terus, dan terus. Kan namanya Immanuel. Immanuel. Saudara-saudara. Nah, mari kita lihat di Alkitab, saudara. Cerita Yusuf. Mungkin saudara pasti sudah dengar cerita Yusuf, kan gitu. Yusuf anak Yakub. Yakub punya anak 12 orang. Salah satu anak yang dikasih itu Yusuf. Kenapa? Karena dia itu istrinya yang dia sayang itu lahir Yusuf sama Benjamin dan mati ya. Dia sayang sama Yusuf, dikasih baju baru, jubah baru, semua kokonya yang gede-gede, semua ada cemburu sama dia, kan begitu. Dia bermimpi lagi dan sebagainya. Tapi pokoknya benci akhirnya dia. Apa? Tangkap dia, waktu bapaknya suruh, udah kamu cari kokomu kemana tuh, kok nggak pulang-pulang bawa gembalakan domba. Akhirnya dia pakai bajunya bagus, cari infonya, jauh sana. Mereka bilang, itu tukang mimpi datang. Tukang mimpi datang. Apa mau apa kita? Bunuh aja kita. No, jangan, itu darah daging kita, masa bunuh? Begini aja. Kita tangkap, kita buang ke dalam apa namanya, kolam salah sumur kosong. Mereka tangkap dia, ambil bajunya. Jangan bunuh dia. Taruh aja situ. Lalu gimana? Kita lapor sama bapak. Udah, bajunya, jubahnya kita sobek-sobek, kasih darah. Kasih tahu bapak, diterkam binatang. Nah gitu. Oh, ada engkonya yang gede itu simian gede. Jangan bunuh dia, kan bunuh. Tahu-taunya dia tuh diambil dari itu tempat itu, apa nama itu, sumur kosong itu, dijual kepada orang Ismail. Dijual sampai orang Ismail, jual lagi. Ini bisnis lagi, bisnis manusia. Jual ke Potifar di Mesir, kan? Ayo, saudara, itu adalah tipologi ya, cerita tipologi tentang Tuhan Yesus dibenci. Yesus dibenci oleh saudara, oleh umatnya ya. Yusuf dibenci oleh saudaranya dan jual. Yesus dijual oleh Yudas Iskariot. Itu tipologi. Nah, akhirnya apa? Apakah Tuhan tidak menyertai Yusuf? Ya kan?
Dan Yusuf berteriak, oh Yehova, Elohim Adonai, dia panggil. Kenapa saya harus menderita? Kan gitu. Kenapa saudara saya benci saya? Apa Tuhan tidak jawab? Apa Tuhan tidak dengar? Tapi justru situ kita lihat, Tuhan bekerja dalam segala hal. Nah, dia dijual kepada Ismail oleh saudaranya. Orang Ismail jual kepada Potifar, dapat duit lagi, cuan dari situ. Di Potifar rumahnya lebih baik hidupnya kan, jadi pembantu yang bagus gitu, diangkat jadi kepala. Ya, kepala rumah tangga. Wah, happy dia senang. Tahu-taunya difitnah oleh istrinya Firaun, ya kan? Fitnah masuk penjara. Coba, oh Tuhan, dia bilang. Alkitab mengatakan Tuhan Allah menyertai Yusuf. Nah, saudara, apa yang terjadi? Yang buruk yang dia alami, tapi tidak membuat dia terburuk. Nah, saudara, tidak membuat dia terburuk. Kenapa? Karena Tuhan Allah ada bersama dengan dia. Tuhan turut bekerja dalam hidup dia. Dari penjaralah Yusuf kemudian bertemu sama dengan Firaun, menginterpretasi mimpinya sejelas-jelasnya. Luar biasa. Oh, tuh saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kamu telah menerjemahkan mimpi saya. Tidak ada orang seperti kamu yang hebat, pintar, punya roh Allah. Kan begitu. Siapa yang saya bisa cari? Supaya untuk menangani masalah paceklik nanti 7 tahun. Tidak ada orang, hanya kamu yang bisa, katanya. Luar biasa. Hanya kamu yang pintar. Yusuf. Saudara, perhatikan. Benar. Datang 7 tahun yang makmur, dia kumpul semua makanan. Kemudian datang 7 tahun paceklik. Biasa. Terjadi. Siapa yang ngurus? Ahli ekonomi namanya Yusuf. Hebat nggak Yusuf? Yusuf ahli ekonomi nggak? Boleh dikatakan ahli ekonomi kan? Juga ahli pertanian. Kenapa? Karena dia yang mengatur. Tanam ini, tanam ini, tanam ini, tanam ini, ngatur ini, ngatur. Termasuk semua. Komplit dia punya tuh. Ahli pertanian, ahli ekonomi, mengurus. Aduh, paceklik masa itu. Semua orang nggak ada makanan. Negara-negara lain kekurangan makanan. Nah, termasuk saudara-saudaranya, bapaknya yang ada di tanah Kanaan. Kurang makanan. Mereka dengar, di Mesir ada makanan. Bapaknya bilang, anak-anak, bawa uang banyak, beli makanan. Di Mesir kan? Nah, tahu-taunya yang di Mesir itu adiknya yang dijual itu. Yusuf. Nah, begini, saudaraku, kita lihat ya. Maka itu bisa mengubah cara kita pandang ya. Bahwa bersyukur itu bisa mengubah cara pandang kita, hidup kita ke depan terhadap Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil. Kan begitu. Memang kita tidak semua akan seperti Yusuf, tidak. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Tuhan akan turut bekerja. Mencari jalan keluar. Membuat jalan keluar buat saudara dan saya. Kan begitu. Akhirnya apa? Yang terburuk menjadi terbaik. Yusuf menderita. Tapi dia diangkat menjadi orang kedua. Saudara, luar biasa. Siapa nggak kenal cerita Yusuf kan sampai hari ini, ya kan? Sebenarnya orang Muslim juga tahu cerita ini, nggak bisa elak mereka kan, ya kan? Itu realitas kenyataan karena di Alkitab, saudara-saudara. Oke, nah itu yang kita bisa lihat, saudara ya ceritanya. Kemudian juga kita melihat ada cerita kisah tentang Ayub. Ayub kenapa? Ayub berdosa kan? Tidak. Tapi Tuhan mengizinkan itu setan menguji dia, Ayub itu ya. Luar biasa penderitaan dia ya. Semua harta termasuk anaknya semua habis. Habis itu artinya diambil. Akhirnya dia kena penyakit lagi.
duduk di abu sambil mengomong, terpujilah. Dia bisa, terpujilah Tuhan Allah. Aku dilahirkan tanpa baju kan? Aku mati pun pergi akan telanjang. Lahir telanjang, pergi telanjang. Terpujilah, Allah tidak bersalah. Wah, istrinya marah. Gue gila loh. Gila. Kutuk Tuhan. Tuhan sudah buat kamu susah. Kutuk Tuhan. Apakah kita hanya mau terima yang baik saja? Yang buruk tidak mau? Coba. Si Ayub ngomong begitu. Luar biasa. Dalam segala hal, Ayub tidak mengatakan yang jelek kepada Tuhan. Hebat. Hanya teman-temannya mengatakan, kamu sudah bersalah, kamu sudah berdosa. Ayub hanya tunduk, Ayub hanya tunduk aja. Tidak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Keburukan Ayub hampir terburuk, ya, tapi tidak terburuk. Dan kemudian Tuhan angkat dia kembali. Kan? Kembalikan dia, semua apa yang dia punya, semua kembalikan. Nah, kita nggak seperti Ayub, kan? Gitu. Ini hanya suatu kisah cerita yang menyatakan bahwa God, Allah yang maha berat itu, turut bekerja. Nah, itu yang sebenarnya. Nah, saya cerita lagi di perjanjian baru. Paulus dan Silas. Paulus menentang Yesus. Yesus menyatakan diri kepadanya. Kenapa kau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Tuhan Kristus yang kau naik. Yesus. You aniaya orang Kristen, you aniaya Kristus. Nah, ayo perintah Tuhan. Udah, kamu pergi ke jalan lurus sana di Damaskus. Damaskus Syria sekarang. Nanti ada orang yang akan datang. Nah, ada seorang kan yang datang kan? Ananias kan? Tuhan Yesus bilang, Ananias pergi ke jalan lurus itu, ada si itu. Saulus itu. Hah? Saulus kan penjahat. No, dia alat yang kupilih. Dia akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ya alatku. Engkau harus habis dia, tumpang tangan, baptis dia. Ananias pergi baptis Paulus. Setelah baptis, Paulus buka matanya, baru celik terbuka kan? Gitu kan? Nah, Paulus pergi berita Injil, Nah, kali ini dia berita Injil sama Silas. Berita Injil. Waduh, banyak kesusahan dia tak. Dianiayanya lah, apalah, macam-macam lah. Dia akhirnya masuk penjara kan dia. Silas itu, sama Silas masuk penjara. Tengah malam. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Nah, kata puji-muji itu selalu bersama dengan syukur. Puji Tuhan, muliakan Tuhan di dalam penjara. Coba tiba-tiba terjadi gempa bumi kan. Nah, sekarang banyak orang Kristen pakai ayat ini. Ya, mari kita menyanyi supaya terjadi gempa bumi. Ini kejadiannya Paulus dan Silas, bukan supaya kita begitu caranya Paulus. Kalau gitu kita tengah malam nyanyi supaya apa terjadi gempa, terjadi sesuatu yang miracle, sesuatu yang ajaib lah. Bukan begitu, saudara-saudara. Memang dia sudah di penjara, nggak bisa tidur. Akhirnya mereka mau baca, nggak ada kitab, karena di penjara. Mau apa? Hanya menyanyi dan berdoa kepada Tuhan Allah. Terjadi gempa. Kenapa Tuhan kirim gempa? Kan si itu kepala sipir. Dia kenapa sudah pintu terbuka? Aduh, semua orang, tapi yang orang di penjara lari mati aku. Ini pasti aku dibunuh juga oleh kaisar. Mau bunuh diri? Paulus bilang, jangan bunuh diri. Kami ada di sini. Bapak-bapak, apa yang harus saya lakukan? Paulus mau apa? Kesempatan menginjil. Percaya kepada Yesus Kristus. Kamu akan selamat. Kamu dan keluargamu. Percaya Yesus? Kenapa harus percaya Yesus? Wah, tak banyak ngomong. Dia panggil ya si Saulus, Paulus, ya, bawa ke rumah. Paulus menginjil kepada dia. Wah, dia dengar berita Injil. Berita baik. Berita sukacita yang tidak pernah dengar. Sekarang, Yesus datang ke dunia. Lahir ke dunia. Menyelamatkan manusia. Dia mati menembus dosa saya. Wah, dia menjadi percaya. Coba bayangkan. Sipir percaya Yesus. Gara-gara Paulus masuk penjara sama Silas.
Nah, yang terburuk tidak mungkin memperburuk mereka. Tapi Tuhan change the buruk menjadi yang baik. Dan orang menjadi percaya. Kan? Hebat ya? Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan? Menghadapi situasi kondisi kita belum berat seperti orang-orang yang ada di Uganda, orang yang ada di Sudan dibunuh-bunuh. Orang Kristen di Indonesia belum dibunuh-bunuh kan? Hanya dihalangi, nggak boleh kebaktian Natal gitu kan. Gereja gereja yang sudah rewet-rewet dirobohkan di Aceh, ini tidak masalah sebenarnya. Oke oke aja, apa-apa. Tuhan nanti bisa lakukan segala perkara yang indah yang buat kita orang percaya. Oke, yang terakhir, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa syukur itu menyatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia selalu bersama kita. Makanya Immanuel. Dia bersama Ayub, dia bersama Yusuf, dia bersama dengan Paulus dan Silas. Tapi yang terutama adalah percaya perkataan Tuhan Yesus. Aku akan bersama kamu sampai akhir zaman. Matius 28. Nah itu. Saya akan bersama kamu sampai akhir zaman, saudara. Coba bayangkan. Yesus adalah teladan agung kita. Sekalipun dia difitnah, dia dihina, dan dia jatuh hukuman mati. Dari mulut Tuhan Yesus. Tidak mengatakan kata-kata yang jelek. Tidak mengatakan kata-kata membalas yang jahat. Tidak ada. Hebat. Itulah Yesus, teladan agung. Justru dari mulutnya keluar 7 kalimat yang mulia, yang indah. Ya kan? Mereka mau mantek dia, mau bunuh dia. Ampunilah mereka, ya Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Gitu kan? 7, keluar mulut, ampuni mereka. Orang penyamun yang dipantek kiri kanan bersama Yesus. Yang sebelah kanan itu, Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Jaminan keselamatan percaya Yesus. Nah, hebat dari mulut dia keluar. Sekalipun you terakhir, tapi you percaya kepada saya. Percaya Yesus, engkau akan selamat. Ya. Wah, luar biasa ya. Tuhan menjaminkan keselamatan kepada setiap orang. Ibunya yang dari jauh melihat Maria sama Yohanes, lihat Yesus yang tak berdaya ini. Yesus ngomong, lihatlah ibumu. Dia tunjuk ibunya kepada Yohanes. Dia tunjuk Yohanes kepada ibunya. Lihat anakmu. Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Yohanes harus rawat Maria. Hebat nggak? Itulah Yesus itu masih bisa bertanggung jawab menyerahkan ibunya. Kenapa? Karena di dalam kematiannya sebenarnya Maria itu adalah ibunya yang pernah melahirkan Yesus. Disitulah Yesus menyatakan Yesus adalah juru selamatnya Maria. Maria menjadi ibunya Yohanes. Nah, masih ada lagi. Aku dia teriak, Eloi, Eloi, apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ini? Pada Bapak di surga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Kenapa Allah meninggalkan Yesus? Dalam arti pahamnya, Tuhan Allah Bapa itu ya, dia memalingkan kepala dia, seolah dia tidak mampu melihat Yesus itu mati, itu anaknya mati. Kenapa? Karena Yesus mati untuk menembus dosa manusia. Dosa kita di atas salib. Nah, kemudian Yesus mengatakan, it is finished. Apa selesai? Semua rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam Yesus telah selesai. Yesus lakukan. Maria menjadi ibunya telah selesai. Nah, kemudian juga aku haus membuktikan Yesus itu manusia.
Kalau Yesus tidak bilang nggak haus, orang bilang, dia Yesus Tuhan, makanya dia nggak haus. Dia manusia sejati, aku haus. Kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, serahkan, dan Yesus mati. Ya, 7 kalimat yang indah, yang agung. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, syukur, ucapan syukur, thank you kepada Tuhan adalah menyenangkan Allah. Dan sehingga membuat hati kita penuh dengan damai sukacita. Tidak mendatangkan ketakutan. Bukan karena dipaksa. Tetapi karena timbul dari hati kita. Ucapan syukur. Karena I love you, Lord. Aku mengasihimu, Tuhan. Ya, ya. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan datang. Kita akan masuk tahun 2026, saudara. Tapi yang pasti kita tahu, kita mengucap syukur kepada Allah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kita, bahwa Tuhan memelihara kita dalam keadaan baik atau keadaan yang buruk. Tuhan menjaga, menuntun kita, selalu memberi kita pengharapan. Jangan melihat ke belakang lagi. Lihat ke depan, ya, berlari-lari untuk mendapatkan hadiah, kata Paulus, ya, bahwa Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Membuat kita menyadari, oh Tuhan, thank you, engkau berserta aku, Immanuel. Itu namanya, kan gitu. Bagaimana respon kita menyambut tahun baru nanti? Harus walk by faith, not by sight. Bahasa Inggrisnya bagus, walk itu akan berjalan, kan. Terjemah Indonesia, hidup melalui iman, bukan melalui pandangan kita. Kalau perlu pandangan saudara, ya gini, jangan pandang kita. Kita hidup dengan iman bersandar kepada Tuhan, kan gitu. Jangan pakai my logic, my opinion, tidak pakai wisdom, ke hikmat dunia, bukan. Kita harus pakai hikmat surgawi supaya kita hidup berjalan dengan iman, memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah saudara-saudara sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat yang mengasihi semua? Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala